Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam menelusuri pemaknaan kita akan ibadah. Sekarang kita akan melihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang kekasih, ungkapan apa yang digambarkan dalam Alkitab memberikan pemahaman yang utuh kepada kita arti ibadah yang sesungguhnya. Maka ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan justru di dalam sepanjang aspek kehidupan kita. Sehingga ketika dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu, perhatikan kalimat ini. Ini memang kalau kita lihat dalam nadanya, ini bukan nada meminta tetapi lebih pada nada memerintah dalam konteks atau pada dalam teks aslinya. Sehingga artinya Rasul Paulus dengan wibawa kerasulannya berbicara kepada umat supaya harus mempersembahkan tubuh. Memang menjadi pertanyaan, saudara, apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Maka mempersembahkan tubuh itu berbicara mempersembahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh tubuh kita atau anggota tubuh kita. Artinya, apa saja yang menjadi kegiatan kita harus menjadi kegiatan yang dipersembahkan, yang ditujukan kepada Allah. Begitu, saudara. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat menarik di dalam pemahaman. Sehingga hidup itu adalah ibadah, itu betul sekali. Pekerjaan adalah ibadah, betul sekali. Harusnya memang begitu. Iya. Sehingga kalau saudara-saudara kita umat muslim misalnya mengatakan, kalau diberi kepercayaan dibilang ini adalah amanah atau tugas yang Tuhan berikan, ya dikerjakan. Ya, Alkitab menjauh di sana pun mengatakan kalimat yang sama. Tetapi seringkali orang Kristen lupa terhadap nilai-nilai itu. Walaupun tentu tidak baik kalau itu dipakai hanya untuk sekedar basa-basi. Tetapi berbicara tentang kebenaran memang sebenarnya atau seharusnya ya seperti itu. Mempersembahkan tubuh atau seluruh yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itulah saudara, beribadah yang sejati adalah satu ibadah yang pertama, dia ibadah yang bukan dikurung oleh ruang gereja. Artinya begini, tidak ada satu ruang yang bisa menutup atau membatasi sebuah ibadah. Ya, kalau kita beribadah di gereja itu namanya kan gedung gereja. Kita kebaktian ada ritualnya, yes, itu semua baik, tidak ada yang salah. Yang menjadi masalah adalah kalau kebaktian kita hanya sebatas ruang ibadah gereja. Sehingga kemudian keluar dari gereja kita kembali kepada perilaku yang asli. Karena ibadah tidak ditutup oleh ruang. Ini perlu. Sehingga ibadah yang tidak ditutup oleh ruang itu tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja tadi. Yang kedua, gereja juga ibadah itu juga tidak dibatasi oleh organisasi gereja. Atau tata ibadahnya. Sehingga ibadah itu adalah lagunya harus begini, ininya harus begini, itunya harus begitu. Bukan itu saja. Tetapi dia melintasi apa yang disebut ruang dan apa yang disebut sebagai organisasi gereja. Dia melintasi, dia melewatinya di dalam pemahaman atau kerangka bagaimana seharusnya semua itu dilakukan kepadanya. Ini perlu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, ini menjadi semua penting dalam diri kita. Tidak boleh dikuasai atau dibatasi oleh ruang, tidak boleh dikuasai atau dibatasi oleh organisasi gereja. Sehingga gereja satu tidak bisa menjudge gereja yang lain sebagai bukan beribadah. Ya, ini perlu untuk kita sadari. Dan aspek yang ketiga, gereja adalah lintas suku, lintas budaya di dalam satu iman kepada Tuhan. Indah sekali. Tetapi ibadah itu juga harus muncul dalam interaksi kita dengan orang yang lain iman. Sehingga hidup kita itu adalah satu hidup yang betul-betul bisa dipahami sebagaimana harusnya. Bukankah Alkitab berkata bahwa kita adalah surat hidup yang mesti bisa dibaca oleh banyak orang yang di sekitar kita. Dan bisa dipahami oleh mereka tentang hakikat kehadiran kita. Jadi ini penting. Oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkesinambungan, hidup yang berkemenangan. Ini perlu.
Nah karena itulah mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian kita beribadah seturut dengan apa yang menjadi ketetapannya. Dan ibadah itu dibuat syarat-syarat yang harus dipenuhi di sana. Pertama tadi adalah hendaklah ibadah kita itu menjadi satu ibadah yang hidup. Hidup artinya bukan hidup dinamikanya. Hidup artinya bukan suasana musiknya. Wah musiknya hidup ya. Itu bahasa-bahasa abstrak itu. Tapi hidup itu adalah persembahan yang hidup, tidak sama dengan yang mati. Artinya apa? Sebagai orang yang hidup, yang sudah mengenal kebenaran, maka beribadahlah dengan benar. Hiduplah dengan benar, persembahkan tubuhmu. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi hidup artinya yang sudah dipanggil, yang sudah mengenal Tuhan. Bukan lagi manusia lama yang manusia yang mati itu gitu. Tapi manusia baru yang hidup itu. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, ini akan menjadi satu privilege yang sangat penting dalam hidup keberimanan kita. Sehingga dengan seperti itu kita diberikan nilai-nilai yang tinggi dalam hidup kita untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Dan hidup itu akan menjadi hidup yang indah, hidup yang menyenangkan. Karena itu engkau harus betul-betul bisa mempersembahkan tubuhmu tadi sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua juga menjadi yang kudus. Kudus tidak sama dengan terpisah dari. Artinya begini. Ada kumpulan diambil dari kumpulan. Itu namanya terpisah dari kumpulan lama. Orang berdosa ditebus oleh Tuhan. Terpisah dari kumpulan orang berdosa. Dia harus tidak sama dengan orang berdosa. Kualitas hidupnya. Bagaimana dia memakai tubuhnya. Bagaimana dia menggunakan anggota tubuhnya di dalam seluruh kegiatannya. Nah, ini perlu. Sehingga dia betul-betul dengan segera bisa dilihat perbedaan kualitas dengan kumpulan lamanya. Dan terakhir dalam bagian ini adalah semuanya itu harus diukur dengan ukuran Allah, bukan ukuran diri. Artinya berkenan kepada Allah. Dan berkenan kepada Allah bukan kita yang bilang ini berkenan pada Allah, ini yang Allah suka. Ya kadang-kadang itu jadi bahasa-bahasa yang kemudian dilihat dari perbuatan atau hidup seseorang, apa yang dia omongin tadi, enggak itu yang dia lakukan. Nah, itu menciptakan kebingungan. Sehingga akhirnya orang-orang akan kemudian melihat lalu merasa, orang ini ngomong doang kan begitu. Dan itu berbahaya. Jangan seperti itu saudara. Nah oleh karena itu kita tidak boleh terjebak dalam perangkap yang salah seperti itu yang mengakibatkan kerusakan di dalam memahami akan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi di dalam hidup ibadah yang sejati adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan tadi, yang berkenan kepada Tuhan itu. Di ukurannya, di kesukaannya. Dan Tuhan adalah kudus, maka kita harus kudus. Dalam pikiran kita, dalam tindakan kita. Apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat harus kudus. Maka di dalam seluruh aktivitas, dengan kualitas seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Maka dari hari ke harian hidup kita itu adalah ibadah saudara. Itu menarik kan? Dari hari ke hari hidup kita adalah ibadah. Dan itulah dikatakan ibadah yang sejati. Jadi tidak terikat pada ruang, tidak terikat pada waktu atau aktivitas-aktivitas saja. Tetapi betul-betul kita terikat dan mengikat diri kepada hakikat kebenaran yang sejati itu. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini yang kita mesti pikirkan, ini yang kita mesti gumuli. Sehingga hidup itu menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran-pemikiran yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Bagaimana menumbuh kembangkan ibadah yang sejati menjadi sesuatu yang perlu. Supaya itu bisa benar-benar menjadi nilai yang tinggi. Sehingga orang bisa mengapresiasi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi, ibadah yang sejati adalah ibadah bukan hari minggunya itu saja. Ibadah yang sejati bukanlah ibadah di dalam gedung gereja. Jadi nggak penting besar atau kecilnya, megah atau tidaknya. Tapi ibadah yang sejati adalah ibadah dari sikap hidup kita. Hari-hari kita. Betapa hebatnya. Karena itulah sebetulnya ketika Paulus menyebut orang-orang di Korintus sebagai surat yang hidup itu, itulah kita.
Sehingga bisa dibaca, dilihat tiap orang, dan orang belajar dan mengenal kebenaran lewat hidup kita, kualitas kita. Apakah kita bisa dipercaya, apakah kita orang yang jujur, kan begitu ya. Apakah kita orang yang punya integritas. Nah itu perlu. Oleh karena itu banyak sekali kebingungan-kebingungan orang kepada orang-orang Kristen. Gimana sih dia ini Pak? Dia ini orang yang rajin doa loh, selalu ikut doa semalam suntuk. Minggu, waduh nggak pernah absen kebaktian. Jangan bilang kebaktian, persekutuan. Tapi heran kelakuannya. Mau menang sendiri, mau-maunya saja. Apa itu? Bagaimana itu? Maka saudara yang kekasih, di dalam aspek seperti ini, kita perlu untuk belajar, menyadari, belajar untuk mengerti betapa ironinya apa yang terjadi di situ. Lalu mau diapain ini? Mau dibuat seperti apa ini? Ada orang seperti itu. Apalagi kalau kemudian dia menjadi seorang, katakanlah pendeta misalnya. Waduh, kelasnya sudah lebih rohani lagi. Namanya saja pendeta. Sehingga asumsi orang pendeta selalu orang yang paling suci dan tidak bisa bikin salah dan tidak pernah. Padahal kemudian mungkin sang pendeta menjadi sangat mengecewakan. Nah gimana itu? Lalu orang ribut dan komplain dan berkata, loh kok pendeta ada begitu? Entah siapa yang pernah berkata misalnya pendeta itu semuanya suci. Kan gak ada juga. Tetapi keyakinan itu terbangun dan terstruktur. Nah ini yang harus hati-hati dipahami. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang Dia mau. Dan hidup kita itu menjadi hidup yang menyenangkan Dia. Saya kira ini perlu untuk kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Supaya ibadah yang sejati betul-betul menempel pada diri, menjadi hakikat diri, dan kita tidak kehilangan jati diri Kristiani kita. Camkan itu. Renungkan itu dan lakukan itu dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu sungguh-sungguh hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir itu perlu sekali. Iya kan? Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih, keimanan kita di dalam hidup beribadah kita sebagai orang beribadah bukan sekedar ritual saja, bukan sekedar aktivitas saja, tetapi betul-betul kualitas dari apa yang kita kerjakan. Bukan di gereja, tapi di mana saja kita berada. Sehingga saudara-saudara yang bekerja, pekerjaan itu adalah ladang pelayananmu yang harus kau garap baik-baik. Bagaimana kau jadi berkat, jadi saksi di sana. Dan bukan jadi batu sandungan tentunya. Saudara-saudara mesti bisa mengerti dengan baik bagaimana kehidupan itu bergerak, dan kita pahami dengan tepat bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan menuntun, membimbing kita. Dan Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Puji Tuhan. Ibadah yang hidup, ibadah yang memuliakan nama-Nya. Ibadah yang hidup, ibadah yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Layanilah Dia. Nah jadi ibadah yang hidup, ingat tadi, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak disekat-sekat dalam batas organisasi gereja. No. Tetapi bisa dilihat oleh semua orang, dinikmati oleh semua orang. Dan akhirnya Anda tidak menjadi batu sandungan, sebaliknya. Anda bisa menjadi batu petunjuk apa itu kekristenan. Bagaimana seharusnya. Justru yang menjadi paling krusial dalam hidup keimanan orang Kristen, dalam ibadah orang Kristen adalah ketika dia berada di luar gereja. Di dalam gereja seringkali tembok-tembok gereja, aturan-aturan gereja, suasana gereja, orang-orang sekitar kita membuat kita bisa lebih tertib karena tuntutan situasional. Tetapi di luar kita seringkali kebablasan. Seakan-akan tak ada yang mencermati, tak ada yang melihat, orang lain tak kenal saya. Maka kita melakukan banyak kesalahan. Maka kita tidak sedang beribadah dalam kehidupan. Sehingga ibadah kita hari Minggu itu jadi ibadah yang gak ada artinya. Itu sebab kemudian dikatakan, bukan? Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk ke surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Waduh, indah sekali. Bahkan ada yang menyebut atau berdoa dalam nama Yesus usir setan. Berdoa dalam nama Yesus bikin mujizat. Berdoa dalam nama Yesus begini dan begitu. Hebat, sembuhkan orang sakit. Tapi Yesus berkata, nyala kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Sementara kita adalah umat yang sangat tertarik, sangat interest, sangat suka dengan hal-hal seperti itu. Ngusir setan lah, mujizat lah, nyembuhin orang sakit lah.
Tapi tidak dalam konteks berbuat atau hidup seharusnya dalam hidup keimanan sebagai orang Kristen. Kita ini gawat sebetulnya, saudara. Padahal ibadah tadi harus diungkapkan dalam ungkapan yang penuh, yang utuh kepada Tuhan kita. Di dalam seluruh aktivitas kita, termasuk ketika kita berduka, ketika kesulitan, ketika kegetiran, kepahitan datang di dalam hidup itu. Kita tidak punya alasan untuk kemudian marah kepada Tuhan dan tidak bersaksi tentang kebenarannya. Kita perlu mendemonstrasikan hidup kita. Kita perlu mendemonstrasikan hari-hari kita. Supaya kita bisa berjalan di dalam Dia. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, ini mesti menjadi bagian yang perlu dipikirkan sama-sama, saudara. Jadi ada saudara misalnya ini kan kalau tadi kan hidup baik. Nah, kalau hidup mulus-mulus lah gitu ya. Tetapi ketika hidup bermasalah pun dalam kesempitan pun saudara dan saya tidak punya alasan untuk kemudian tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat itu. Ini penting. Jadi kita nggak bisa lari dari manapun apapun yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan dengan serius sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan sekalipun melewati kesulitan dalam realita kehidupan dunia. Sehingga dengan demikian orang bisa mengenal kita, melihat kita bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Dan itulah ibadah yang sejati itu. Jadi ibadah yang sejati bukan karena saya pendeta tiap satu minggu sudah sekian kali khotbah merenung firman Tuhan. Katakanlah tahu banyak tentang Alkitab, selalu berdoa dan mendoakan orang. Apakah saya beribadah? Belum tentu. Bisa jadi itu saya lakukan karena pekerjaan saya, karena saya pendeta dan saya harus khotbah, harus mendoakan jemaat kan begitu kan. Tapi bisa jadi hati saya juga ngedumel dan tidak sukarela kan ya. Tuhan yang tahu itu. Tapi bisa saja dalam apa yang disebut ibadah yang saya kerjakan, sebetulnya saya tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi saat bersamaan ibadah itu dilihat dengan mata telanjang, ternyata di situ saya tidak sedang beribadah kepada Tuhan, tapi sedang memenuhi tugas kewajiban saya. Entah sebagai umat yang mesti ke gereja atau pendeta yang mesti khotbah. Nah, saya mesti jujur dong. Karena itulah kalau saya melakukan itu di dalam konteks beribadah pada Tuhan dalam pengertian yang seutuhnya, pastilah itu akan terlihat dalam hidup sehari-harinya. Di hari-hari hidup saya, apa yang saya lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu saudara. Nah karena itu perlulah kita meneropong diri kita, menilai diri kita gitu ya. Supaya kita memperhatikan. Supaya kita jangan lengah, terlalu besar diri. Hanya kita terlalu puas diri, merasa hidup kita sudah segala-galanya. Saya agak takut juga. Karena menurut saya kebanyakan orang Kristen kadang-kadang gimana ya, merasa sudah melakukan semua dalam kehidupannya, sudah beribadah, sudah dan sudah. Tetapi kemudian banyak orang mengeluh dengan melihat orang Kristen. Orang Kristen kok gini. Kita terlalu gampang terhadap puji-pujian bahwa seorang ini sudah hebat, baik hanya karena rajinnya. Tanpa pernah melihat kualitas daripada perilakunya. Padahal itu yang Tuhan tuntut. Jadi ibadah sejati bukan sekedar ibadah ke gerejanya. Ibadah sejati bukan sekedar aktivitasnya, tapi ibadah sejati bagaimana hidup sehari-harinya. Pengejawantahan, pewujud nyataan dari ibadah yang dilakukannya minggu atau doa yang personal dengan Tuhan itu. Tetapi jangan juga saudara seperti yang sudah saya katakan, kemudian beralasan dan berkata itu sebab saya tidak usah ke gereja Pak. Ngapain ke gereja kalau munafik? Anda tambah salah lagi. Ke gereja saja belum tentu benar kok. Lalu Anda tidak lagi. Jadi jangan kemudian karena kecewa orang lain urusan saudara dengan Tuhan jadi berantakan. Jangan gitu. Nah, itu sebuah kebodohan bagi saya. Kenapa urusanmu harus ditentukan oleh orang lain? Bersikaplah dewasa, ini urusanmu dengan Tuhan. Kalau orang lain begitu urusan dia dengan Tuhan. Nah, tapi lakukan yang baik, yang benar. Jangan terjebak di situasi yang salah kan begitu. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita memikirkan dengan baik-baik apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Melakukan apa yang dia mau. Maka seluruh aspek pekerjaan kita, hari-hari kita menjadi ibadah yang sesungguhnya. Bukankah hidup kita akan amat sangat menyenangkan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Bukankah hidup kita akan sangat menyenangkan jika kita melakukan apa yang Tuhan mau? Itulah ibadah yang sejati. Hari ke hari, setiap hari di hidup ini. Puji Tuhan.
Indah ya, wow, luar biasa. Nah, marilah saudara yang kekasih, kita lakoni hari-hari kita untuk memuliakan nama Dia. Beribadah dengan sesungguh-sungguhnya kepada Dia. Karena itu yang tahu cuma hati kita kan. Karena saudara yang tahu diri saudara, bagaimana saudara di gereja, bagaimana di luar gereja. Karena itu, mari justru pertarungan real kita di luar gereja. Sehingga saya suka mengumpamakan, selalu ingatin, kalau ke gereja itu seperti HP saja. Habis dipakai, di charging. Chargingnya gereja itu dicas lagi. Pergi lagi ke dunia. Cas lagi ke dunia. Cas lagi ke dunia. Wih, akhirnya everyday kita terpakai. Everyday kita bisa berbuat banyak hal. Karena everyday standby-nya cukup terisi, kuat. Jadi handphonenya bisa dipakai tiap hari. Bisa menyampaikan banyak kabar, menerima banyak kabar, dan seterusnya. Alangkah indahnya. Nah, itulah gambaran hidup keimanan kita. Sehingga kita mampu berkomunikasi dengan banyak orang di sekitar seluruh kegiatan kita sepanjang kehidupan kita. Akhirnya, jadikanlah ibadah itu sebagai ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Ibadah yang menyenangkan membuat kau makin bergairah dekat dengan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati, yaitu dengan mempersembahkan tubuhmu, seluruh aktivitasmu, seluruh kegiatanmu. Senin ketemu Senin, pagi ketemu pagi. Dimanapun kau ada, kemanapun kau pergi. Maka yang kau lakukan adalah aktivitas-aktivitas yang memuliakan Tuhan, yang hidup, yang kudus, yang berkenan padanya. Itulah ibadahmu yang sejati. Selamat menemukan ibadah yang sejati dalam sepanjang kehidupan kita. Sehingga selamat, karena sukacitalah yang akan mewarnai hari-hari kita. Kebahagiaan karena hidup di dalam takut akan Tuhan dalam konteks yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk hidup kami. Tolong kami, tuntun kami, pimpin kami, ajari kami. Supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Kau mau, dan hidup kami menjadi hidup yang terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan segenap hidup ini dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam kasih-Mu. Jadikan kami laskar-Mu. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menangkap, memahami, dan menjalani ibadah yang sejati di dalam hidup kami hari lepas ke sehari. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.